Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sobat Ngariksa, alhamdulillah kita ketemu lagi setelah 2 pekan, 2 Jumat. Ngaji manuskrip kuno Nusantara, sekarang episode yang ke-53. Saya selalu bersyukur kalau menyebutkan episode karena ini sudah lebih dari 50, lebih dari separuh dari 100 ya. Alhamdulillah 2 tahun lebih ini kita bisa istiqomah reguler untuk menyapa Sobat Ngariksa, membahas atau ngaji manuskrip-manuskrip yang mungkin secara langsung ada beberapa yang berkaitan dengan apa yang kita hadapi gitu ya, apa yang ada di sekitar kita, pandemi khususnya. Pada malam ini Jumat 10 September 2021 saya masih akan mengisi episode Ngariksa ini dengan pembahasan topik yang umum. Jadi saya belum memilih satu manuskrip sebagai pengganti dari Tanbihul Masyi. Kita sudah khatam. Saya masih menimbang beberapa teks begitu ya untuk kita lanjutkan. Tetapi untuk sekarang ini kita akan membahas tentang ikhtiar insani akhiri pandemi. Banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang saya terima selalu, apakah di dalam manuskrip itu, di dalam arsip-arsip itu ada penjelasan tentang bagaimana pandemi itu berakhir gitu. Nah, itu lumayan banyak pertanyaan tentang itu, tetapi memang tidak mudah menjawabnya karena rupanya kalau saya telusuri begitu, tidak ada masa berhentinya pasti. Tahun ini berhenti misalnya sebuah pandemi, itu kadang-kadang di tahun berikutnya ada lagi mungkin dalam skala yang lebih kecil ya, tidak pandemi global gitu. Nah, tapi kita akan ngobrol saat ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan wabah dalam sejarah kita ya, dalam sejarah umat manusia, hal-hal yang berkaitan dengan pandemi dan hal-hal yang berkaitan apa yang dilakukan oleh umat manusia terkait dengan pandemi ini, yang salah satunya adalah vaksinasi gitu ya. Meskipun jenis penyakitnya berbeda, tetapi vaksinasi selalu menjadi pilihan, salah satu pilihan secara medis tentu saja untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Nah, Sobat Ngariksa, ngomong-ngomong soal vaksinasi ini, kemarin kita lumayan rame ya. Beberapa hari kemarin ada posting. Mungkin Sobat Ngariksa menerima juga di broadcast di WhatsApp grupnya atau mungkin di media sosialnya terkait dengan sertifikat vaksin. Nah, tapi bukan sertifikat vaksin yang di Peduli Lindungi ya, yang kita sudah miliki. Ini mah sertifikat vaksin yang usianya sudah ratusan tahun, 100 tahun lebih begitu. Dan bukan dari negara kita juga gitu ya. Ini sertifikat vaksin yang dinarasikan, saya membahasakannya dinarasikan sebagai vaksin tertua. Nah, ini seingat saya mungkin terkait dengan yang bukan manuskrip gitu ya, isu yang bukan manuskrip. Ini bukan manuskrip kan sebetulnya, maksud saya bukan manuskrip yang keagamaan atau apa. Ini kan kartu sebetulnya, sertifikat begitu ya. Tulisannya juga cetak begitu. Seingat saya mungkin baru kali ini ada dokumen yang seperti ini diklaim sebagai tertua. Kalau manuskrip tertua waktu itu manuskrip Pegon tertua, ya kan ya. Pernah ada, walaupun sudah kita klarifikasi dan itu juga bukan hoax kalau itu. Yang manuskrip Pegon tertua itu lebih pada
saya men-challenge sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa sebuah manuskrip Pegon itu dibaca sebagai sebuah manuskrip Pegon tertua. Tapi itu sudah selesai. Jadi alhamdulillah ngariksa ini lumayan ya memberikan kontribusi lah untuk mengklarifikasi beberapa informasi yang mungkin bisa kita cek gitu ya, bisa kita uji, bisa kita konfirmasi. Nah, kalau yang ini saya menyebutnya ya hoax. Ya, hoax dalam hal bahwa ini adalah sertifikat vaksin tertua begitu. Jadi hoax ini untuk bisa mengelabui orang awam, tapi tidak mungkin bisa mengelabui orang yang mau sedikit saja berpengetahuan. Sedikit. Tidak usah banyak-banyak kalau untuk yang kasus ini ya. Mengapa? Karena coba kita perhatikan di sini narasinya ini yang beredarnya ya. Ini sertifikatnya biasa saja. Ini sertifikat dari masa Turki Utsmani ya, di Turki, kemudian dalam bahasa Arab dan bahasa Prancis begitu. Kemudian ada isiannya yang kelihatannya sih ditulis tangan memang kalau isiannya ya. Nah, yang saya sebut hoax itu adalah ininya, narasinya ini. Jadi sertifikat ini beredar gitu di media sosial, kemudian saya kira ini mungkin hanya di Indonesia ini ya. Hoax lokal di Indonesia gitu. Kemudian ada penjelasan begini. Ini sudah hoax, banyak typo lagi. Ini pasti nulisnya itu nggak serius. Cuma walaupun nggak serius ya kita luruskan lah. Sertifikat, maksudnya sertifikat nulisnya kan. Sertifikat vaksin tertua di dunia tahun 1721 Masehi. Dikeluarkan oleh Khalifah Islamiyah Turki Utsmani. Vaksin itu bagian, ini juga typo, bagian dari peradaban Islam yang maju. Sertifikat vaksin tertua di dunia tahun 1721, awal abad ke-18. Yang menunjukkan bahwa, jadi ingin menarasikan bahwa kekhalifahan Turki Utsmani itu sudah sangat maju peradabannya sehingga sudah pada awal abad ke-18 sudah mengeluarkan sertifikat vaksin, sertifikat atau sertifikat ya, pakai V atau pakai F atau P, nah, sertifikat ya. Kalau di sertifikat tanah pakai P, sertifikat ya. Ini jadi F begini mungkin karena saya orang Sunda ini, jadi sertifikat ya. Nah, Sobat Ngariksa, mungkin ada yang bilang juga ke saya, itu orang nulis juga typo begitu kok ditanggapi serius. Nah, bagi saya karena ini sudah menyebar dan banyak yang ragu dan banyak yang bertanya kepada saya, itu bukan orang biasa-biasa saja gitu yang bertanyanya itu bahkan salah satu media mainstream begitu ya. Media digital, media online yang memang itu selalu memasok informasi kepada masyarakat. Makanya saya kira terlepas dari apapun motivasinya, rasanya sih boleh juga lah kita bincang di Ngariksa ya. Kalau Ngariksa makan ngobrol, ngaji manuskrip Nusantara, ya hal-hal yang berkaitan dengan kenusantaraan kita obrolkan saja gitu ya. Nah, di mana masalahnya Sobat Ngariksa? Yang pertama, secara sederhana, mengapa saya sebut hoax ini bisa mengelabui orang awam? Ya, orang awamnya saya kasih tanda kutip lah. Karena sesungguhnya kalau sedikit saja mau mencermati di sini di sudut kanan bawah, itu kan jelas sudah ada tahunnya kan? Sudah jelas kan? Ya, tapi kan itu bukan tahun Masehi, jadi saya tidak tahu. Ya, kalau mau sedikit belajar saja aksara tahun Arab begitu, aksara Arab gitu ya, itu juga akan ketahuan. Pasti tidak akan menyebut 1721. Di sini tidak ada angka 7 gitu. Nah, di sini ini ada ini saya perbesar di sini. 27 tanggalnya Agustus Sanah 1322.
1322. Jadi karakter 3 dan 2 ini seperti sama, tapi kalau 3 itu nekuk gitu ya ke bawah, kemudian kalau 2 itu begitu. Tidak nekuk gitu. Sana itu tahun. Ini memang agak unik juga sertifikat ini, sertifikat vaksin ini, bulannya itu bulan Masehi, 27 Agustus. Tetapi tahunnya tahun Hijriah. Nah, itu berarti kan kekhasan di Turki berarti pada saat itu ya. Kira-kira kalau kita itu mungkin menyebut sekarang itu adalah tanggal 15 Ramadan misalnya gitu. 15 Ramadan tahun 2021. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi digabungkan antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Nah, jadi kan jelas kan 1322 ya itu tentu saja bukan 1721 kan. Kalau 1721 maka ini usianya itu sudah lumayan tua sekali. Dari abad ke-18 sekarang abad ke-20 2021 abad ke-21. Nah, itu udah 300 tahun lebih begitu ya. Nah, kalau kita konversi tentu saja ini menjadi awal abad ke-20. Nah, Sobat Ngariksa bisa dengan mudah mengkonversi tahun 1322. Nah, itu kenanya itu di tahun berapa ya? Di awal abad ke-20 mungkin sekitar 1908 begitu. Nah, ternyata sertifikat vaksin ini banyak yang beredar itu. Ada yang ini, kalau yang ini sama kebetulan ya, meskipun warnanya beda. Nah, kalau Sobat Ngariksa perhatikan di situ, ini kan nama ya, nama orangnya, kemudian ini usia orangnya, dan seterusnya. Ini kelihatan satu versi, hanya beda warna saja ini. Tetapi kalau Sobat Ngariksa perhatikan di medsosnya nanti, ada beberapa versi sertifikat itu. Jadi ya dengan begitu sudah pasti ini bukan sertifikat vaksin. Jadi saya menyebut begini, ada benarnya tapi banyakan salahnya. Saya akan menarasikan begitu ya. Ada benar itu bisa begini maksudnya. Ini sertifikat di masa kekhalifahan Turki Utsmani, iya. Itu satu hal ya. Kemudian yang kedua bahwa ini sertifikat vaksin, iya. Dan wallahu alam tertua atau tidaknya. Mungkin saja tertua kalau tidak ada yang lebih tua dari awal abad ke-20 gitu. Kalau misalnya ada sertifikat vaksin yang dari akhir abad ke-19 ya berarti ini tidak tertua. Nah, ini datanya kan tidak dalam konteks pembicaraan sekarang gitu ya. Nah, tetapi untuk tertuanya bisa iya bisa tidak. Nah, tetapi 1721-nya jelas keliru. Nah, ini yang saya kira mungkin perlu diluruskan. Sobat Ngariksa, dalam hal dokumen seperti ini ada satu lesson learn barangkali, ada satu kebiasaan, ada satu tradisi yang di dunia filologi itu selalu saya lakukan, yaitu mengklarifikasi dan mencari sumber primernya. Nah, yang saya lakukan sampai begini. Dari sekedar WA yang masuk ke saya sebetulnya kan itu kan bisa jadi hal sepele juga kan, bisa diabaikan saja gitu ya, sudahlah saya tidak mau menjawab soal itu gitu. Nah, tetapi ada curiosity pada diri saya, ada kepenasaranan ketika menerima sesuatu yang ngeganjel gitu ya di dalam hati. Aduh, ini saya mungkin bisa menjelaskan dengan cepat bahwa ini keliru misalnya gitu ya. Nah, tetapi ada satu kebiasaan yang sering saya lakukan adalah saya mencari informasi dari sumber primer, dari sumber utama. Nah, itu satu kebiasaan. Nah, oleh karenanya saya mencoba menghubungi beberapa kolega saya, ahli Turki, profesor dari Turki juga, yang saya saya tanya terkait dengan dokumen sertifikat vaksin ini. Salah satunya Andrew ya, Profesor Andrew Peacock. Dia profesor di Middle Eastern and Islamic History di University of Andrew, UK.
apa namanya, dia bukan orang Turkinya. Nanti Profesor Ismail Haqqi yang saya tanya nanti pada slide berikutnya. Nah, dari keterangan itu saya tanyakan gitu soal ini, sebetulnya dia bilang ya memang itu adalah sertifikat. It is in fact the certificate of a Christian Greek resident of Istanbul. Jadi seorang Yunani Kristiani yang tinggal di Istanbul, kemudian sudah disuntik. Ini mungkin suntik keberapa kali ya? Kalau tidak salah kedua apa ketiga kali ya? Kedua kali ya. Kedua kali. Dia agak bingung juga kenapa itu dihubungkan dengan kejayaan atau pentingnya Turki Utsmani gitu. Dia sendiri bingung gitu sebagai ahli Turki gitu ya. Karena memang itu sertifikat biasa saja, bahkan itu juga orang Kristen begitu kan. Yang divaksin itu orang Kristen gitu. Nah, nanti saya sudah mendapatkan konteksnya nih, mengapa lebih banyak sertifikat itu Kristiani misalnya. Ternyata ada konteksnya dalam sejarahnya itu. Nah, kemudian teman-teman mengirimkan ke saya juga, apa namanya, di Manasa, termasuk Mas Ardi ini, terima kasih banyak ya. Mengirimkan juga, kemudian ada Mas Agus. Pokoknya teman-teman Manasa ini selalu saling berbaginya keren-keren dan sangat membantu sekali. Misalnya salah satu postingan pertamanya di Twitter itu kan sebetulnya ya ini orang dari Turki sendiri mempostingnya. Salah satunya gitu ya. Dan ininya sama, ini yang Kontastin, nama orangnya yang sudah divaksinnya itu. Nah, dia posting ini dalam bahasa Turki, ya saya juga tidak paham. Tapi Google itu sangat membantu sekali. Untuk pengetahuan cepat saya klik saja terjemahkan gitu ya. Diterjemahkan oleh Google dalam bahasa Indonesianya versi Google itu, kata Bahtiar Sahaf ini, jika Anda mengambil dan menyimpan sertifikat vaksinasi Anda akan meninggalkan memori pandemi selama 100 tahun kemudian. Dia bilang gitu. Coba lihat nih, sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan. Kita tidak tahu apa maksudnya posting ini kan. Bisa jadi lagi iseng, misalnya lagi iseng nggak usah disimpan kartu vaksin itu, sertifikat vaksin. Nanti kalau disimpan 100 tahun kamu ingat pandemi terus. Bisa jadi begitu. Atau bisa sebaliknya juga kan. Kalau kamu ingin mengingat sejarah pandemi, simpanlah kartu vaksin itu. Setelah 100 tahun pun kamu akan ingat. Bisa jadi begitu kan? Ini teks yang bisa ditafsirkan macam-macam gitu. Ini Bahtiar Sahaf itu posting seperti itu. Salah satu sumbernya ya, kalau tidak salah tanggal 5 September 2021. Kemudian viral di medsos itu kemudian tanggal 6 September. Wallahu alam kalau ada yang sebelum 5 September, misalnya artikel, karena ada juga tuh artikel yang menjelaskan tentang itu, tapi bukan posting medsos. Biasanya kalau artikel lebih berat, diolahnya gitu oleh mereka-mereka yang iseng ngolah. Ini kan iseng ngolah kan sebetulnya kan. Iseng aja gitu ini, kemudian dikasih caption, disebarkan melalui ini, orang terkagum-kagum, luar biasa ya. Ini kekhalifahan Turki Utsmani awal abad ke-18 sudah mengeluarkan sertifikat vaksin. Hebat sekali. Jadi orang tuh langsung kagum gitu. Nah, dan itu karakter dari berpengetahuan di era medsos kan begitu kan. Hanya yang instan saja begitu ya. Nah, coba kita lihat ini sedikit. Saya jadi ingin membincang kebiasaan kita, fakta literasi informasi masyarakat masa kini itu, ketika menerima informasi yang seperti tadi, kartu vaksin, kemudian di framing ada captionnya sedikit begitu ya. Ini yang saya perhatikan, Mbak. Yang pertama, masyarakat digital kita, masyarakat, saya tidak menyebutnya milenial lah, karena milenial bisa takutnya dianggap yang muda saja. Tidak selalu yang muda saja. Pokoknya di era milenial ini, di era disrupsi atau di era post-truth katakanlah begitu, ada satu kebiasaan fakta literasi yang mungkin agak bermasalah begitu ya. Yang pertama, pudarnya otoritas sumber informasi. Biasanya dari sumber primer bergeser menjadi sumber yang instan.
yang sekunder. Kemudian biasanya sumber informasi itu melalui penjelasan argumentatif, sekarang merujuk orang tuh ke komentar yang sebetulnya itu abal-abal saja, termasuk ke komentar yang caption gitu. Itu dijadikan pengetahuan. Saya suka prihatin gitu kalau dulu itu kan ketika kita belum masuk pada era post-truth ya. Era post-truth itu di mana post-truth itu kan pasca kebenaran, susah juga menerjemahkannya. Pokoknya ketika yang benar itu bisa jadi salah, yang salah itu bisa jadi benar gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi dulu itu kalau kita ingin mendapatkan informasi, maka kita mengusahakan mendapatkan informasi dari sumber yang primer, sumber yang utama, sumber yang benar-benar itu sumber asal. Begitu. Kalau sekarang berpengetahuan itu pengen tahu tentang sertifikat tertua, misalnya cukup saja dari broadcast gitu. Ini tertua. Tidak ada kepenasaranan ingin membaca bukunya, ingin melacak sumber primernya. Nah, itu kebiasaan yang saya kira ini harus kita evaluasi ya. Kita masuk di zaman digital ini. Yang kedua, orang lebih cenderung percaya pada informasi tentang sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, tetapi dibuat seolah terjadi. Nah, ini ya, hoax itu ya ini, fake news gitu. Jadi orang tuh percaya pada informasi yang beredar di broadcast di HP-nya itu, langsung percaya, padahal sesuatu itu tidak terjadi, tetapi dibuat seolah terjadi. Seperti yang tadi itu, bahwa ada sertifikat vaksin tertua dari 1721. Nah, itu faktanya tidak terjadi, 1721-nya itu. Tapi orang percaya begitu. Sampai orang ragu-ragu untuk menjelaskan ke orang lain pun, jangan-jangan iya, takut salah gitu. Ketakutan salah atau ketakutan menjelaskan biasanya kalau kita belum mengakses sumber primernya, sumber bacaannya lah. Setidaknya sumber primer itu sumber yang mungkin tentu tidak selalu manuskrip ya, tetapi sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang kedua tuh, percaya pada informasi tentang sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi tapi dibuat seolah terjadi. Ini apalagi kalau udah urusan keagamaan. Udah repot sekali nih. Ada beredar bahwa sekelompok masyarakat keagamaan tertentu misalnya akan bikin kerusuhan atau menghasut agama tertentu misalnya. Padahal tidak terjadi. Yang ada itu mungkin duduk-duduknya ada, ngobrolnya ada. Nah, tetapi dibuat seolah-olah itu melakukan sesuatu yang di luar sebenarnya, dimaksudkan untuk bikin kekacauan misalnya. Itu kalau soal agama nanti lebih sensitif lagi itu. Ya, yang ketiga, literasi ini kayak ceramah jadinya ya, nggak apa-apa lah dikit ngobrol ya sebelum nanti masuk lagi ke manuskrip nih. Yang ketiga itu saya melihat literasi informasi kita itu banyak orang cenderung mendahulukan meyakini sesuatu lalu mencari pembenaran atas keyakinannya itu ketimbang menelusuri kebenaran untuk diyakini gitu. Jadi yakini dulu bahwa itu benar baru mencari pembenaran, bukan menelusuri kebenaran untuk diyakini gitu. Kan beda kan. Misalnya saya sudah yakin bahwa memang sertifikat vaksin itu adalah yang tertua. Jadi sudah diyakini dulu, cari pembenaran gitu, cari itu ini atau soal khalifah, soal khilafah dan seterusnya begitu ya. Jadi tidak rasional lagi karena semuanya itu menjadi tidak kritis lagi begitu. Nah, tentu saja kalau kita selalu punya kepenasaranan, begitu menerima satu informasi yang dianggap benar dan dinarasikan benar, maka yang kita lakukan itu adalah kita melakukan penelusuran, verifikasi, kita mengecek, menguji benar nggak sih informasi ini, baru setelah yakin benar kita yakini. Nah, itu bedanya barangkali ya. Nah, terkait dengan itu, maka ketika saya menerima informasi
tentang sertifikat vaksin tertua yang ada dalam diri saya, kan saya juga belum tahu itu tertua atau tidak. Hanya saja kebetulan saya bisa membaca aksara Arabnya 1322, kok disebut 1721. Maka yang saya lakukan adalah semacam riset lah, mungkin riset terlalu serius ya, tapi penelusuran, konfirmasi berita, konfirmasi. Jangan sekedar, kalau bisa saran dari saya itu jangan sekedar, khususnya buat para filolog ya, nanya ke teman, jangan sekedar begitu, tapi lakukan sendiri penelusuran. Dunia digital sekarang itu kan tak berbatas gitu ya informasinya. Nah, ini yang saya lakukan. Saya bukan ahli kesehatan, saya bukan ahli medis, ahli itu maksudnya sarjana ya, saya bukan pengkaji tentang kesehatan, juga saya bukan pengkaji tentang vaksin, jadi saya juga tidak tahu. Ya saya tahu kalau manuskrip Tarekat Syatariah, saya banyak tahu lah gitu ya. Manuskrip Nusantara yang fikih saya banyak tahu. Tapi begitu ada informasi ditanya saya, ini apa ya? Apa betul sertifikat vaksin tertua? Aduh, saya bilang dalam hal tertuanya iya atau tidak. Dalam hal 1721-nya saya bisa langsung jawab pasti kan. Tapi dalam hal tertua atau tidak, saya harus memahami sejarah vaksinasi kalau begitu. Nah, maka yang saya lakukan itu ya semacam riset lah gitu. Oke, kalau begitu saya coba telusuri. Saya berangkat dari penjelasan dari yang posting pertama bahwa ini adalah memang benar gitu ya, sertifikat vaksin dari awal abad ke-20. Oke, itu satu, pertama benar dari Turki Utsmani. Berarti saya mencari sumber-sumbernya dari Turki Utsmani. Kemudian saya tanya kepada orang yang ahlinya. Jadi kalau saya dianggap ahli, ya mungkin bidang lain. Nah, saya tidak menganggap saya ahli dalam bidang sertifikat vaksin, saya tanya kepada Profesor Arsip di Turki, yaitu Profesor Ismail Haqqi Qadi. Waktu rame-rame khilafah, beliau ramai juga tuh di videonya tuh, karena diminta pendapatnya juga. Profesor Ismail Qadi, saya email, tapi kemudian beliau balas email saya menjelaskan bla 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 begitu ya. Ya nadanya sama dengan Profesor Andrew Peacock begitu. Nah tetapi kemudian karena dia aktif di media sosial, dia posting juga rupanya. Dia nanya lagi coba. Jadi Sobat Ngariksa yang nanya ke saya. Saya nanya ke Profesor Ismail Haqqi. Profesor Ismail Haqqi nanya lagi ke orang lain. Ke yang betul-betul mengerti tentang sertifikat itu. Kan yang saya tahu kan Profesor Ismail Haqqi adalah seorang ahli Islamic Studies di Turki, tentang sejarah Turki gitu, paham kan? Tapi rupanya ada yang lebih spesifik lagi yang mengerti tentang sertifikat vaksin. Nah, kan jadi betul-betul wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu kita itu sedikit dibagi-bagi. Kita itu tidak pernah bisa pintar sendirian. Selalu kita itu harus dipintari oleh orang lain, diberi ilmu oleh orang lain. Nah, saya nanya ke Profesor Ismail Haqqi, Prof Ismail nanya lagi ke ini akun namanya Nurangilan. Dear Prof Nurangilan, is there any information about context of these vaccine certificates? There seems to be this public debate in Indonesia about these certificates. Ini katanya Prof Fatur Rahman from Indonesia request publication and or info about the context. Saya nanya konteksnya, rupanya ia tanyakan lagi. Maka kemudian Profesor Nuran ini memberi penjelasan di dalam bahasa Turki yang saya juga tidak paham. Tetapi kemudian kan ya gampang saja, lagi-lagi kita terjemahkan saja gitu ya. Dan saya menangkap pesannya. Jadi penjelasannya itu kemudian ini dijelaskan bahwa ini ada seseorang, namanya bukan yang Konstantin tadi, ada orang lain begitu, umurnya 29 tahun, kemudian ia sudah menerima vaksin kedua begitu ya, tahun 1909. Dokternya namanya Dr. Gabriel, sertifikatnya, ini sertifikatnya. Jadi tahun yakin ya 1909, dari Turkinya jelas gitu ya, sama gitu. Nah maka kemudian dari situ saya mencoba mulai melacak mencari tentang sejarah vaksinasi
di Turki Utsmani, di Ottoman Empire. Saya telusuri dalam beberapa hari belakangan kemarin gitu ya, sebelum hari Jumat ini. Bahkan sampai tadi sore itu saya masih baca-baca gitu sejumlah artikel yang ternyata banyak juga. Sampai saya melacak karena bidang saya manuskrip, terus gitu sampai ke belakang. Sampai nanti saya akan sedikit mengulas manuskrip Al-Imam Ar-Razi dari abad ke-10, seorang sarjana muslim, abad ke-10 loh. Gara-gara ada sertifikat vaksin abad ke-20, saya berkelana ke abad 10 gitu. Karena itu menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan sertifikat vaksin itu di Turki Utsmani. Setelah saya membaca beberapa sumber. Tentu ini beberapa ya, salah satu saja gitu. Salah satu penjelasan misalnya bahwa tahun 1903 memang pengaturan tentang vaksin di Turki itu sudah mapan. Jadi semua itu diwajibkan untuk melakukan vaksinasi dan harus dibuktikan dengan kartu vaksin. Saya kira ini pelajaran juga buat kita. Ini kan terkaitnya ini adalah terkait dengan penyakit cacar, ya. Penyakit cacar pada saat itu di Eropa khususnya begitu ya, di Turki juga itu penyakit cacar pada abad ke-18, ke-19 itu selain dari penyakit yang lain, campak misalnya begitu ya. Tapi ini secara spesifik saya membatasi pada penyakit cacar. Nah, vaksinasinya itu pertama diwajibkan, kemudian difasilitasi oleh negara. Kemudian yang tidak melaksanakan atau tidak mengikuti vaksinasi itu ya dihukum. Ini kan pelajaran juga buat kita. Dalam hal ininya saya kira kita perlu belajar dari negara-negara lain dalam sejarah yang sudah melakukan ini. Di Eropa, kemudian di Turki juga, di Arab, di beberapa tempat lain ya. Nah sekarang kartu vaksin kita belum menjadi kewajiban ya belum dihukum lah. Ada sih sekarang sudah, kalau mau ke mall harus menunjukkan kartu vaksin. Itu kalau kita melek sejarah, sesungguhnya itulah cara masyarakat masa lalu untuk menghentikan pandemi. Khususnya yang cacar ini ya. Kita bisa lihat nanti sumber-sumbernya. Salah satu cara untuk menghentikan pandemi itu memang adalah vaksin. Gitu. Cacar itu penyakit pertama yang kita baca di dalam literatur begitu ya, termasuk literatur Arab yang dituliskan secara sistematis, dideskripsikan diagnosanya itu oleh Ar-Razi, oleh Imam Ar-Razi abad ke-10. Kemudian yang pertama juga diselesaikan dengan vaksinasi. Kan WHO kan tahun 1980 ya menyatakan kemudian cacar sudah tidak ada lagi di muka bumi. Itu kan penyakit-penyakit yang lainnya kan belum selesai semua dengan vaksinasi begitu. Nah, memang konteksnya sertifikat vaksin ini adalah karena pada masa itu di Turki Utsmani itu ada kewajiban dan diadministrasikan sehingga semuanya itu punya kartu vaksin. Ya, sekarang kita punya Peduli Lindungi itulah gitu ya. Nah, ketika saya mencoba menelusuri, Sobat Ngariksa, waduh, saya ketemu dengan istilah-istilah kesehatan, istilah-istilah medis yang saya juga tidak paham kan. Ternyata ada kata kunci, ada 3 kata kunci: variolasi, inokulasi, dan vaksinasi. Nah, ini saya jejerkan begini karena ini adalah satu kesatuan yang akan menggambarkan konteksnya bahwa menjelaskan konteks bahwa sertifikat vaksin ini tidak mungkin dari tahun 1721 karena belum ada vaksinasi gitu. Yang ada adalah cikal bakal vaksinasi yang disebut oleh para ahli medis sebagai variolasi atau inokulasi ya. Mohon maaf ya ini kepada ahli medis, ahli kesehatan kalau saya salah menyebutnya, mengejanya, maklumlah gitu ya. Nah di dalam tradisi Arabnya yang menarik adalah bahwa karena berbagai literatur yang menjelaskan tentang vaksinasi di Eropa dan Turki Utsmani itu terkait dengan cacar,
maka salah satu sumber yang amat sangat terkait dengan vaksinasi itu adalah ini, salah satu ulama Muslim, cendekiawan Muslim dari abad ke-10, 9-10, yaitu Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria Ar-Razi. Di Eropa itu sangat dikenal sekali, Razi dikenalnya gitu ya kalau dalam literatur Eropa. Kitabnya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, terjemahkan ke dalam puluhan bahasa asing, bahasa Inggris, jelas, bahasa Prancis, bahasa Yunani, luar biasa. Teks-teksnya itu tentang kedokteran yang disusun oleh Imam Ar-Razi ini. Ini tentang cacar, smallpox dalam tradisi klasik Islam. Ada beberapa karya, ia menulis banyak sekali karyanya, 200-an lebih ya. Yang saya sebut di sini pertama terutama ini, kitab fil jadari wal hasobah, tentang tentang cacar dan campak begitu. Tentang cacar dan campak. Ini manuskripnya ada di yang ini di Leiden. Jadi manuskripnya itu ada di beberapa tempat, salah satunya itu di Leiden di Italia. Ya, di Indonesia tidak ada ya manuskrip yang ini sejauh yang saya telusuri. Kemudian selain dari kitab Al-Jadari wal Hasabah ini juga ada kitab Al-Hawi fit Tib. Ini juga amat sangat terkenal di kalangan medis di Eropa. Al-Hawi itu yang komprehensif ya. Pembahasan komprehensif fit Tib tentang kedokteran. Saya tidak tahu di fakultas-fakultas kedokteran di Indonesia, termasuk di UIN khususnya ya, karena ada fakultas kedokteran, apakah sumber-sumber primer ini itu diakses begitu ya, dijadikan sebagai bacaan? Mestinya iya. Mestinya iya. Kenapa? Karena orang Eropa juga mengacu ke sini. Ini abad ke-10 loh. Di Eropa muncul karya-karya medis abad pertengahan, iya, salah satunya terinspirasi oleh Ar-Razi ini. Termasuk dalam hal campak, cacar khususnya dalam hal ini ya, cacar dan campak. Nah, dalam hal cacar ini memang Ar-Razi belum menawarkan satu metode pengobatan yang kemudian disebut dengan vaksinasi, tentu saja. Masih dengan herbal, begitu, nanti akan kita coba lihat gitu ya. Nah, tapi yang penting adalah, ini adalah teks pertama sejauh ini yang memberikan diagnosis atau pemberian penjelasan tentang cacar, dianggap sebagai the best and the earliest gitu. The earliest and the best, terawal dan terbaik terkait dengan cacar. Cacarnya sendiri bukan baru terjadi abad ke-10. Cacar itu sudah terjadi konon di zaman Fir'aun pun sudah 1000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada cacar. Indikasinya di muminya Fir'aun itu ada bekas-bekas yang menunjukkan kemungkinan itu cacar begitu misalnya gitu ya. Ini sudah lama, tetapi tersistematisasi sebagai sebuah karya. Nah, ini Ar-Razi ini yang pertama. Nah, ia menawarkan pengobatan herbal. Misalnya ini yang menarik ini yang kita lihat ini yang ini. Ini saya mungkin setelah ini saya akan agak serius nih membacanya supaya saya bisa paham lah kalau nanti saya diskusi dengan ahli kesehatan barangkali kalau dalam perspektif manuskripnya seperti apa begitu ya. Nah, ini penting tentu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab fil jadari atau dibaca juga fil judari wal hasabah. Ya, menerangkan tentang cacar dan campak. Qala berkata, ini saya sengaja satu bagian ini saja tuh saya jelaskan karena muqaddimah itu selalu menjelaskan konteks karya. Tidak selalu sih, tapi sering lah gitu ya. Karena ada beberapa yang tidak, tapi sering sekali menjelaskan konteks karya. Karya kedokteran Ar-Razi ini dijelaskan di sini. Qala berkata siapa Abu Bakar Muhammad bin Zakaria kana jaro, ini tulisan Arabnya masih sulit sekali ini. Bisa jadi mungkin manuskripnya memang sangat awal ya. Kana jaro data lailatin
pada suatu malam fi majlisi rojulin, ini tidak ada titiknya juga kan, seperti ro ha lam, tapi tentu saya mengkonfirmasi ke beberapa sumber yang lain. Pada suatu malam di majlis seorang tokoh jalilin yang agung, seorang orang terhormat, khairin yang baik, fadilin yang utama, muhris, mungkin dari al-hirs ya, muhris ala ini sin tetapi tidak ada titik tiganya, syarah ala syarhil ulumin nafi'ah, yang sangat kadedemes itu apa bahasa Sundanya, kadedemes, yang sangat semangat begitu, yang sangat antusias untuk mengetahui penjelasan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, walitashilin sahalha. Ini bisa macam-macam bacanya, linnasi, dan yang penjelasan yang memberi kemudahan bagi orang lain, zikrul judari. Jadi ini fa'il dari sini. Pada suatu malam ada pembicaraan di kalangan orang-orang terhormat tentang penyakit cacar. Fadzakartu, maka aku menceritakan, mindalika fitil kalailati, maka aku bercerita, kata Ar-Razi, maka aku bercerita tentang penyakit cacar itu, fitil kalailati, pada malam itu, ma hadoroni, apa yang aku ketahui. Fa ahabba hadzal rajulu, maka laki-laki itu, tokoh yang dihadapi oleh Ar-Razi itu, menyukai, ini failnya ke sini ya, ini doa ke sininya, mata Allahun nas bituli baqaihi, ini jumlah mu'taridah. Laki-laki itu menyukai, maksudnya meminta lah kira-kira begitu, an a'mala, supaya aku mengarang ma'an lahu, baginya, fi hadzal marodi, tentang penyakit cacar itu, dan seterusnya. Konteksnya adalah bahwa pada saat itu ada permintaan untuk menulis. Mengapa ada permintaan? Nah, di sini disebutkan id lam yajid atau lam yujad mungkin fi dzalika li ahadin minal qudama wal muhaddisin ila hadhil amah qaulan wala. Jadi pada saat itu belum ada satupun karya tentang cacar yang komprehensif yang menjelaskan tentang cacar pada masa itu. Maka ia meminta kepada saya untuk menuliskan. Kira-kira begitulah konteksnya ya Sobat Ngariksa. Ini karena tidak secara khusus kita mengaji ini lumayan rumit juga dalam waktu yang singkat ya. Penelusuran saya terhadap sumber, tapi dari sini saya bisa memahami betapa ini mengapa layak disebut sebagai sumber terawal dan terbaik yang menjelaskan tentang cacar, karena di dalamnya itu menjelaskan gejalanya, kemudian penyebabnya apa, siapa saja yang sering kena, dijelaskan di situ pada tahap usia anak-anak itu yang paling sering, karena kulitnya masih basah, katanya masih kalau anak-anak itu istilahnya ya basah gitu. Kalau sudah masuk usia dewasa, kulit kita makin kering, makin tua itu semakin kering lagi, sehingga cacar itu lebih banyak menyerang kepada anak-anak katanya. Nah, maka kemudian treatmentnya begini dan seterusnya begitu ya menurut Ar-Razi. Nah, ini sumber Arab Sobat Ngariksa. Nah, kemudian kalau kita telusuri lagi sebelum ke vaksinasi ya, ternyata juga sebetulnya kalau mau dianggap cikal bakal vaksinasi itu dari atau di Turki misalnya atau di Eropa, ternyata juga di Cina itu sudah ada praktek itu. Jadi gini, saya tidak tahu, nanti Sobat Ngariksa bisa mohon bantu menjelaskan barangkali definisi variolasi atau inokulasi itu apa secara medisnya, tetapi prakteknya itu adalah kira-kira
karena belum ada vaksinasi, maka untuk mengobati, untuk mencegah orang yang supaya tidak terkena cacar, maka inokulasi itu adalah praktek di mana virus cacar yang sudah agak dilumpuhkan itu dimasukkan ke dalam tubuh orang yang belum terkena, gitu ya, sehingga kemudian ia menjadi kebal. Mungkin semacam plasma darah barangkali ya dalam konteks COVID-19 ya. Mohon nanti penjelasan. Jadi caranya begitu. Biasanya di sini dibeset begitu, kemudian virus dari orang yang kena cacar, nanahnya diambil, kemudian virusnya itu dimasukkan ke sini. Cara itu kemudian dianggap efektif pada masa itu untuk menyembuhkan cacar, terutama untuk mencegah. Karena asumsinya orang yang sudah pernah terkena virus cacar itu, maka dia tidak akan kena lagi. Nah, sehingga itu menjadi imunitas dia menjadi kuat dan tidak akan kena lagi. Cacar itu hanya sekali ya. Jadi begitu dimasukkan virus cacar ke dalam darahnya, maka dia tidak akan kena lagi. Sementara virus itu sudah dilumpuhkan begitu. Nah, ini tahun 1549, ini sumber-sumber Cinanya, ternyata praktek itu sudah dilakukan di Cina. Praktek mengobati orang yang kena wabah dengan cara dimasukkan virus dari orang yang kena wabah, gitu ya. Kan cacar itu kan benjolan di seluruh ininya gitu ya, diambil ininya dari satu bintik, diambil nanahnya, kemudian dijadikan obat begitu. Luar biasa ya, manusia itu banyak belajar gitu. Nah, kemudian kemungkinan juga di India juga sudah dipraktekkan tahun 1580-an, sehingga baik yang di Turki maupun yang di Eropa itu terinspirasi dari, pertama dari Arab sudah jelas, dari sarjana Muslim Arab yang Ar-Razi tadi, kemudian dari praktek dari Cina dan India misalnya. Nah, kemudian kalau di Turkinya, kalau kita baca berbagai literatur, saya membaca literatur sekunder ya, dalam hal ini Sobat Ngariksa bisa memperkayanya silahkan. Salah satunya itu misalnya di tahun 1670-an, berarti kan setelah Cina dan India, inoculation mulai dikenal di Turki Utsmani itu ketika ada sejumlah perempuan dari wilayah lain ya, dari Kaukasus itu datang ke Konstantinopel sebagai dijadikan sebagai istri sultan begitu. Nah, karena terkenal cantiknya gitu ya. Nah, maka ini karena untuk menjaga kecantikannya, kira-kira begitu, sebelumnya itu dilakukan praktek inokulasi itu. Maka kemudian kebiasaan itu diceritakan gitu kepada orang-orang di Turki, terutama dalam hal ini yang segera meresponnya itu adalah dari kalangan gereja Ortodoks Kristen Yunani, khususnya warga Yunani begitu ya. Itu dengan cepat sekali mengiyakan, kemudian bersedia untuk dilakukan inokulasi. Jadi dilakukan semacam vaksinasi, tetapi belum disebut vaksinasi kan gitu ya pada saat itu. Waktu itu masyarakat banyak pengertian ini ilustrasi saja. Nah, kemudian Sobat Ngariksa, di sertifikat yang viral itu mengapa muncul tahun 1721 sertifikat vaksin itu, seolah-olah diklaim bahwa ini adalah sertifikat vaksin tertua tahun 1721. Nah, barangkali bisa dibaca sejarahnya bahwa memang ada satu tahun di mana ada seorang perempuan, istri dari Dubes Inggris, yang selama 2 tahun itu tinggal di Istanbul begitu. Nah, ini ia menyaksikan ketika tinggal di Istanbul itu praktek inokulasi itu. Jadi dia bercerita kepada kolega-koleganya, dan pada tahun 1721 terutama ia meyakinkan dokternya di London untuk melakukan inokulasi pada anaknya. Nah, ini lady ini yang sangat sering disebut gitu ya. Kabar teknik inokulasi di Turki sampai ke Eropa berkat surat dari 2 orang sarjana sebetulnya yang itu bekerja di Turki.
Nah, tetapi pada saat itu Inggris belum percaya. Nah, udah diceritakan sebetulnya sebelum oleh Lady istri dari Dubes Inggris ini ya. Tahun 1741, 1716, berarti kan masih ada 4 tahunan begitu. Belum percaya dokter-dokter di London. Nah, kemudian ketika istri dari Dubes ini, Bu Dubes ini agak terlambat dia dilakukan inokulasi pada dirinya. Ia ini seorang yang cantik, tetapi di umur 20 tahun kalau tidak salah dia sudah kena cacar begitu. Nah, sehingga sedikit merusak kecantikannya gitu, sampai tidak punya alis kalau tidak salah diceritakan kan begitu ya. Nah, maka berangkat dari pengalaman itu, ketika ia menyaksikan praktek inokulasi di Turki, maka ia meminta kepada dokter di London, ini anak saya tolong deh diberikan virus cacar supaya tidak terkena cacar lagi begitu. Nah, ini rupanya berhasil. Jadi ini menjadi sangat terkenal karena dia inilah istri Dubes ini, istri Dubes Inggris di Turki ini yang maaf nih Sobat Ngariksa. Ini seperti biasa nih suka ada sedikit gangguan teknis. Ya. Oke, kita masuk lagi. Ini saya belum tahu nih penyebabnya kenapa. Baik, jadi tahun 1721 itu memang masa ketika praktek inokulasi itu diperkenalkan ke Eropa oleh istri Dubes ini, gitu ya. Kemudian diuji cobakan dan ya rupanya cukup berhasil. Walaupun uji cobanya itu adalah ke para napi ini salah satunya. Tanggal 9 Agustus 1721 uji coba ke 6 napi terpidana mati. Jadi ini kan resikonya kan besar kan. Jadi memasukkan virus kepada orang. Kalau seandainya gagal ya akan mati kena virus cacar itu sendiri. Maka uji cobanya dipanggil 6 narapidana terpidana mati. Kamu ini kan jelas nih terpidana mati nih. Mau tidak kamu jadi volunteer disuntikan inokulasi ini kepada kamu ya, virus cacar ini, kalau berhasil kamu bebas, tapi kalau kamu mati kan kamu memang mau mati juga, kira-kira begitu kasarnya begitu ya. Nah, keenamnya bersedia dan ternyata berhasil, enamnya bertahan, survive gitu, tidak kena cacar, kemudian dibebaskan. Nah, kemudian setelah begitu maka keluarga istana ikut semacam uji coba gitu, akhirnya dipraktekkan kepada keluarga istana. Setelah itu publik bisa menerima. Oh oke, 1722 itu publik di Eropa itu sudah menerima praktek inokulasi itu. Jadi terinspirasi oleh Turki, tetapi belum ada vaksinasi. Nah, vaksinasinya itu ya mengapa ini dikenal Edward Jenner ini dikenal sebagai penemu vaksinasi, karena ia yang kemudian mengembangkan menjadi sebuah treatment vaksinasi yang diambil dari vaksinnya itu diambil dari cacar sapi gitu ya. Makanya ini kan vaksin itu rupanya dalam bahasa Latin vacca itu sapi artinya begitu. Jadi vaksinasi itu maksudnya memasukkan virus cacar sapi ke orang. Nah, ini yang dilakukan oleh Jenner ini. Mengapa ia melakukan itu? Karena awalnya dia melihat bahwa ini kok ada yang memerah sapi, perempuan pemerah sapi ini terkena cacar sapi di sapinya itu sendiri, tapi cacar sapi itu tidak mematikan, kena ke yang memerasnya. Tapi dia tidak mematikan, justru setelah siapapun yang terkena cacar sapi, ia tidak akan kena cacar yang mematikan. Itu hipotesisnya. Lalu diuji coba terus kemudian, dan ternyata cukup berhasil begitu ya. Itu mengapa ia merumuskannya, ia mengolahnya menjadi pengobatan medis yang terbukti kemudian
vaksinasi cacar itu adalah salah satu vaksinasi yang berhasil menghilangkan virus cacar itu dari dunia. Kan 1980 kan WHO menyatakan cacar tidak ada lagi. Itu karena ada vaksinasi. Jadi vaksinasi memang lama, ratusan tahun kan, 200 tahun lebih begitu untuk menunggu sampai virusnya itu hilang. Tapi setidaknya dari pandemi menjadi endemi, yang di sini yang vaksinasinya sudah selesai, oke. Tidak ada lagi yang mematikan gitu, tidak ada lagi korban begitu. Sampai kemudian terakhir itu tahun 78 kalau nggak salah ada pasien terakhir cacar yang meninggal, setelah itu dinyatakan tidak ada. Nah, jadi poinnya sebetulnya dari sini bahwa vaksinasi itu ya memang itu salah satu cara ya yang dilakukan oleh umat manusia selama ratusan tahun mencari pola, mulai dari inspirasinya dari seorang sarjana muslim, kemudian para pedagang saudagar India, Cina itu melakukan perjalanan ke Eropa melalui jalur sutra barangkali ya, kemudian ke India, kemudian ke Turki berinteraksi, kemudian saling bertukar. Ada yang sedang bertugas menjadi diplomat di Turki, kemudian melihat fenomena di Turki, oh ternyata berhasil, kemudian dikembangkan di Eropa. Setelah dikembangkan di Eropa, balik lagi vaksinnya itu, maksudnya balik lagi itu dibawa lagi ke Turki, teknologi atau teknik vaksinasi itu, pengobatan medis itu diadopsi lagi kemudian oleh negara-negara termasuk Turki. Jadi saling memberi dan menerima. Turki menginspirasi Eropa, Eropa menginspirasi Turki gitu ya, dan bukan hanya Turki saja tentu saja, berbagai negara lain ya. Nah, ini tahun 1800 vaksinasi cacar sudah dipraktekkan di seluruh Eropa dan kemudian Amerika. 1800. Saya kalau ingat ke situ, tahun itu Eropa kan termasuk Belanda, Inggris dan Belanda yang menjajah kita ya. Ini abad ke-19, awal abad ke-19, orang-orang Eropa sudah divaksinasi cacar. Mereka ada ke sini. Jangan-jangan mereka ke sini sudah divaksin, tapi kitanya yang belum divaksin. Jadi banyak korban. Ini orang Indonesianya yang dijajahnya gitu ya. Kalau tahu begini curang juga nih. Jadi saat itu apakah tidak ada yang terkena penyakit di Indonesia? Wabah banyak. Kan sejarah wabah kita juga kan, makanya di dalam manuskrip ada istilah sasalad, ada pagebluk. Itu memang banyak wabah, ada kolera, ya kan? Ada cacar juga tentu saja begitu, ada wabah-wabah yang lain termasuk flu Spanyol misalnya gitu ya, pada awal abad ke-20 itu kan tahun-tahun itu kan kita masih dijajah oleh orang Eropa yang orang Eropanya itu sudah sudah dipraktekkan di seluruh Eropa. Ya wallahu alam sudah semuanya orang. Tapi kalau pejabat tingginya kan pasti diprioritaskan gitu loh. Nah, karena vaksin sudah ditemukan, maka 1840 teknologi variolasi atau yang sebelumnya itu sudah dilarang di Inggris, tidak boleh lagi, tidak manusiawi lagi katanya di beset gitu, kemudian virus dimasukkan ke situ. Nah, yang dipakai oleh dikembangkan oleh Edward Jenner ini kan vaksinasi yang lebih teruji secara medis lah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau di Nusantara saat itu saya kira belum ya cara pengobatan wabahnya dengan vaksinasi. Mungkin kalau saya telusuri manuskrip-manuskripnya, ya pengobatannya masih pengobatan tradisional. Misalnya pengobatan ini, ini aktivitas pengobatan di Nusantara yang pada masa-masa itulah. Sobat Ngariksa mungkin bisa nyari di yang Sunda, Jawa, mungkin gitu ya. Selalu kalau saya menemukan pengobatan di dalam manuskrip Nusantara abad-abad ke-19, di mana ternyata sekarang saya terbuka mata saya bahwa pada abad itu teknologi imunisasi melalui vaksinasi itu sudah berkembang di dunia lain. Nah, kita masih mungkin belum. Tapi bukan berarti tidak ada ya
pengobatannya pengobatan dengan herbal, pengobatan tradisional. Sebetulnya kan itu yang dilakukan oleh Ar-Razi juga pada abad ke-10. Kalau kita membaca resep-resep yang diberikan oleh Ar-Razi di dalam kitab Al-Hawi misalnya atau kitab yang lainnya itu banyak dari rempah-rempah, dari buah-buahan, dari yang segar-segar untuk membangun imunitas tubuhnya itu. Nah, kalau ini mah obat ya. Nah, obatnya yang ini nggak usah dibaca lah, nanti di bab lain ya. Ini obat sakit badan. Nah, kan ada tuh obat sakit badan 3 perkara. Yang pertama, ini ada apa? Aduh, saya bacanya harus miring ya. Dikumpul, ini ketutup lagi nih. Minyak, ada minyak sapi di sini, ada minyak sapi, kemudian maka ini susah bacanya aja, nggak usah dibaca ya. Bingung saya juga. Pokoknya ini obat badan maksudnya, obat sakit badan. Kan sebetulnya juga gejala cacar dan juga yang lain ya. Itu kan bagian belakang badannya sakit, katanya kemudian panas, kan sama juga gitu ya. Nah, kalau sakit badan ini nih katanya ada dari herbal nih. Nah, nanti pada satu kesempatan khusus ya saya baca. Ini juga sama. Obat apa nih? Kalau yang ini obat apa nih? Obat apa itu? Kaf lam eng. Obat giling. Masa obat giling? Bukan ah. Nah, pertama daun. Daun apa tuh? Kemudian kedua, baca dari sini kecil soalnya. Kedua daun kayu kunyit. Kunyit, oke. Kadang-kadang daun kayu manis gitu ya. Ketiga apa nih? Putih. Kayu putih apa ya? Keempat bawang putih. Kelima kemenyan putih, pakai kemenyan juga tuh. Keenam kunyit. Nah, jadi ya kita tangkaplah isinya bahwa rempah-rempah yang banyak di Indonesia begitu ya. Itu apa namanya? Dijadikan sebagai pengobatan juga. Vaksin tentu saja belum pada masa itu, semasa abad ke-19. Kalau yang ininya, wah ini berat ini. Ini obat sakit pinggang. Ini obat sakit pinggang dan kuat zakar. Wah ini buat laki-laki nih, nggak boleh dibacain. Buat dewasa khusus. Ini juga sama kan? Yang rempah herbal di sini nih. Saya pernah membahas manuskrip semacam ini. Inilah obat busuk bau mulut. Wah, kalau ini nggak ada kaitannya dengan wabah ya, bau mulut. Tapi kan lumayan. Pertama bawang putih dan bunga lawang. Kalau ini kelihatan karena deket nih. Dipisah keduanya, dibubuh air, dimakan pagi-pagi sebelum makan dan tatkala tidur, niscaya hilang yang busuk-busuk dalam badan. Wah, ini boleh dipraktekkan ini. Apa ini? Bawang putih sama apa? Bunga lawang. Bunga lawang tuh bunga yang gimana ya? Coba Sobat Ngariksa tolong. Nah, Sobat Ngariksa, jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa proses untuk penyembuhan dari pandemi, proses keluar dari pandemi itu sebetulnya kan sudah berulang-ulang. Karena pandemi sendiri sudah berulang, maka proses untuk mengakhiri pandemi itu sebetulnya juga dalam sejarah sudah berulang juga. Hanya saja caranya beda-beda. Ada yang melalui upaya yang dilakukan oleh berbagai manusia melalui ilmu pengetahuannya, ada yang hilang sendiri juga, ada yang tidak jelas juga, belum dinyatakan hilang tapi juga sedang tidak ada. Ya mungkin inangnya lagi tidak ada, kan bisa saja virus tidak muncul itu karena inangnya habis mungkin, bisa juga gitu ya. Nah, yang jelas bahwa, aduh ini kok lari-lari sendiri. Ya, kalau kita semacam simpulkanlah begitu, kira-kira apa yang terjadi dengan sertifikat vaksin itu konteksnya, kembali lagi kepada konteks sertifikat vaksin. Jadi ini bukan
Bukan pertama bukan 1721 iya, yang kedua itu proses yang panjang sekali. Proses peradaban hasil dari akumulasi pengetahuan dari berbagai bangsa yang terus dilakukan secara terus-menerus vaksinasi itu dan berhasil. Ya sertifikat itu kecil saja lah, itu sebagai bukti saja. Itu sebagai hal apa ya dibilang sepele ya mungkin nggak juga. Karena itu bagian dari regulasi dan administrasi. Tapi yang lebih besarnya adalah bagaimana orang-orang pada masa lalu itu saling berbagi pengetahuan, kemudian membuat sesuatu, ya vaksin dalam hal ini untuk sembuh bersama-sama. Kan itu yang paling penting ya. Abad 18 inokulasi di Turki menginspirasi Eropa. Kemudian di ujungnya abad 20 vaksinasi di Eropa menginspirasi Turki. Jadi konteks si sertifikat ini karena memang pada masa-masa itu sebetulnya di Turki juga sempat terjadi penolakan khususnya dari Muslim ya. Nah baru tahun 1840 ada fatwa bahwa vaksin halal dari ulama Turki. Sehingga Sultan sudah merestui kan sejak awal. Boleh deh vaksinasi di istana. Oleh karenanya vaksinasi ala Jenner itu, Edward Jenner itu kan mulai dipakai di Turki itu tahun 1800 ketika di Eropanya sudah selesai. Eropa sudah ini semua, kemudian di Turki juga. Di sini tahun 1885 Sultan Turki mewajibkan vaksin, kemudian 1904 ada keharusan sertifikasi vaksin. Itu mengapa kita menjumpai ini gitu. Jadi bukan dari tahun 1721 yang dan dikaitkan dengan bahwa ini adalah semata-mata kejayaan peradaban tinggi dari Kesultanan Turki Utsmani saja misalnya. Itu kalau membaca sejarahnya ya dalam hal vaksinasi gitu ya. Betul-betul ada saling tukar, betul-betul ada saling menerima dan memberi. Nah, Sobat Ngariksa kira-kira beginilah gitu kalau disederhanakan. Arab, Persia, itu Ar-Razi abad ke-10, kemudian di Cina, India, Yunani juga, kemudian ke Turki masuk, Turki ke Eropa, kemudian ke Asia, termasuk diantaranya Nusantara. Nah, ini saya kira barangkali pesan moral dari sertifikat vaksin itu. Jadi Sobat Ngariksa, kalau menerima sesuatu gitulah, sesuatu broadcast atau informasi, mungkin ini kebiasaan dalam ilmu filologi gitu ya, selalu membangun kepenasaranan untuk melacak sumber primer, sumber yang asal gitu ya, sumber asal. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar harus dibangun kepenasaranan, jangan langsung menerima saja, oh iya benar. Telusuri, kalau bisa telusuri sendiri. Karena dunia digital sekarang itu betul-betul menjembatani akses informasi yang tak berbatas. Saya untuk mengetahui informasi yang itu tentu bagi ahlinya itu tidak ada apa-apanya ya. Kalau Ngariksa kan ya namanya ngobrol kan, jadi saya ngobrol dengan Sobat Ngariksa, berbagi saja. Ini pengetahuan cetek buat ahlinya, tapi bagi saya ya ini pengetahuan yang baru juga begitu. Dan untuk mengetahui itu, saya tidak pergi kemana-mana. Namanya lagi pandemi, saya tidak pergi ke Eropa. Untuk mengetahui naskah yang di Leiden itu, saya tidak pergi ke Italia. Saya tidak pergi ke perpustakaan-perpustakaan, bahkan perpustakaan nasional pun saya tidak. Tetapi semuanya itu saya akses secara digital. Jadi berselancarlah untuk ilmu. Tapi jangan lupa, selalu menelusuri sumber awal, selalu merujuk sumber yang otoritatif, selalu memahami informasi dalam konteks yang benar. Nah, barangkali itu tips dari filolog untuk Sobat Ngariksa supaya bebas hoax gitu ya. Jadi ada 3S nih, 3 selalu. Selalu menelusuri sumber awal informasi, selalu merujuk pada sumber yang otoritatif, dan selalu memahami informasi dalam konteksnya yang benar. Saya kira begitu ya, Sobat Ngariksa. Silakan kalau ada yang memberikan komentar, barangkali koreksi juga mohon, karena ini bidang yang memang bukan bidang yang saya kuasai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini
komentar Ya. dari Ohan Jauharudin. Mang Ohan. Saat dimulainya vaksin COVID-19, muncul berbagai konspirasi atau isu yang belum jelas akurasinya, terutama via media sosial. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi keyakinan sebahagian masyarakat akan sadar vaksin. Mungkin hal serupa terjadi juga di masa lalu. Ya, betul. Betul sekali. Bahkan masyarakat Inggris itu tidak percaya ketika ada 2 orang sarjana, profesor dari Yunani, asal Yunani, yang bekerja sebagai dokter di Istanbul saat itu. Ngasih tahu bahwa ada loh proses ini untuk pengobatan begitu ya. Itu juga tidak percaya gitu. Nah, padahal itu sudah dari sumber yang otoritatif. Sama di Turkinya juga sama. Kalau dalam konteks cerita kita gitu ya. Apalagi kalau dalam konteks vaksin itu bagi masyarakat muslim ada halal haram kan. Meskipun kemudian rumusan-rumusan fikih kan sudah jelas bahwa dalam situasi yang sangat membutuhkan itu urusan nyawa itu bahkan yang haram pun boleh, apalagi yang sudah halal gitu ya, yang haram pun kan boleh gitu. Inilah pentingnya kita belajar dan membaca sejarah. Faktanya kan kita tahu tuh dari abad ke-19 ada ketidakjelasan, ada penolakan. Itu proses awal yang di situ memang harus ada komunikasi yang baik dan benar kepada masyarakat terkait dengan apa yang ingin disampaikan. Dan masyarakat juga harus punya tanggung jawab sama-sama lah gitu ya. Khusus dalam hal vaksinasi misalnya. Kalau membaca sejarah sudah jelas kan, itu sangat membantu sekali. Bagian dari, saya menyebutnya ikhtiar insani, ikhtiar kemanusiaan untuk mengakhiri pandemi. Nah, jadi belajar dari sejarah itu maka ya kalau bisa kita jangan mengulangnya. Gitu. Kemarin memang ada mungkin ketidakjelasan sehingga timbul hoax di media sosial. Ya mudah-mudahan ke depan tidak lagi. Saya kira ini pentingnya sejarah terus kita gali dan kita kontekstualis. Tidak semuanya baik di dalam sejarah itu. Di dalam manuskrip itu tidak semuanya baik. Justru kita mengetahui yang tidak baik itu supaya kita tidak mengulangi yang tidak baik itu. Begitu. Ya, saya kira begitu ya. Hatur nuhun, Mang Ohan. Ada lagi? Oh, ini saya lihat ada dari siapa nih? Ada ya? Coba, dari siapa nih? Dari Budi Yana Saifullah. Ya. Vaksinasi di Indonesia dimulai sejak kapan? Sejak zaman penjajahan sudah ada. Vaksinasi di Indonesia ya. Ya, saya membaca beberapa penelitian ya. Termasuk penelitian Dr. Imas Emalia itu yang secara khusus tentang sejarah kesehatan di Cirebon. Saya kira sangat membantu sekali. Itu di situ dijelaskan bahwa sebelum awal abad ke-20 itu belum ada vaksinasi. Nah, baru kemudian ya di akhir abad 19 itu sudah ada kesadaran-kesadaran. Di awal abad 20 kemudian ada dibentuk lembaga-lembaga untuk kesehatan. Kemudian ada sekolah termasuk Stovia juga, ada sekolah dokter kedokteran. Di situ mulai, tapi vaksinasinya itu ya boleh dibilang di awal abad ke-20 lah ya. Abad 20 lah. Kalau pertengahan abad 20 saya pernah ceritakan ya, ada jemaah haji tahun 1947 yang mau naik haji itu disuntik dulu, disuntik vaksin kan di Tanjung Priuk. Walaupun ada yang memalsukan sertifikatnya aja, ini saya udah punya sertifikatnya, ternyata dia main belakang sama Pak Mantrinya nggak mau disuntik gitu ya. Nah, jadi saya kira awal abad ke-20 lah. Kemudian ada lagi? Ya, hatur nuhun ya Kang Budi ya tadi ya, hatur nuhun. Dari Hakim Syafaat. Mohon pencerahan tentang isu bahwa WHO itu non-muslim.
Terima kasih dan mohon maaf. WHO itu non muslim, WHO itu lembaga loh. Bukan orang ya. Jadi dia tidak punya agama. WHO itu lembaga kesehatan dunia tentu saja. Ya, saya tidak perlu menjelaskan inilah, itu bercanda mungkin itu. Ya. Jadi ini pelajaran juga dari sejarah vaksin yang kita bahas sejak awal ya. Mulai abad ke-10, kemudian Cina, India, semuanya berjibaku untuk menemukan vaksin. Itu sudah tidak ada urusan agama di situ. Maksudnya orang muslim berdedikasi untuk menemukan penyakit. Kemudian manfaat dari penyakitnya itu setelah tahu diagnosis penyakit cacar dimanfaatkan oleh orang non-muslim juga. Orang non-muslim menemukan vaksin. Yang menerima manfaat dari vaksin manusia. Nah, jadi mengapa saya menyebut di sini ikhtiar insani, upaya yang sifatnya kemanusiaan itu beyond batas-batas, beyond batas etnis, beyond batas agama, beyond di luar batas bangsa begitu ya. Jadi kalau urusan kemanusiaan itu memang ini mengapa kalau Kiai Haji Ahmad Siddiq itu ya, itu kan beliau seorang ulama Nahdlatul Ulama NU, itu kan memperkenalkan 3 konsep yang kemudian belakangan bahkan tahun 2019 di dunia dijadikan sebagai dokumen perjanjian kemanusiaan. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Kita kalau sudah urusan kemanusiaan itu persaudaraannya ya kemanusiaan. Vaksin itu tidak mengenal agama. Oh, kamu ini agamanya Islam ya. Nggak usah ini vaksin. Karena vaksin ini ditemukannya oleh non-muslim. Tidak ada begitunya kan. Jadi saya kira kaitannya dengan tadi WHO itu non-muslim. Ya WHO itu lembaga bukan orang. Oke. Ya, ada lagi? Ada. Silakan. Dari Muhammad Sohib. Adakah manuskrip karya ulama Nusantara yang khusus bicara soal wabah suatu penyakit, Prof? Wabah ya, manuskrip khusus tentang wabah. Biasanya penjelasan tentang wabah dan pengobatannya dalam manuskrip Nusantara itu terselip di dalam teks-teks yang lain. Jadi tidak secara khusus. Kadang dalam primbon, kadang terselip di dalam kitab fikih begitu. Terjadi wabah misalnya. Tapi khusus tentang wabah ada juga sih di Bali misalnya gitu ya. Secara spesifik gitu menceritakan tentang wabah dan pengobatannya begitu. Tetapi tidak sebagai karya solid, apalagi kalau di dalam tradisi Islam seperti Al-Hawi tadi misalnya gitu ya. Atau kitab karangan-karangan dokter muslim pada abad pertengahan, itu tidak seperti itu. Kalau di Nusantara karakternya agak sedikit berbeda ya. Ya, saya juga membaca komentar dari Kiai Syarif Hidayatullah ya. Beliau ini ketua MUI di Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum. Kiai Syarif Hidayatullah. Biasa nyebutnya kan kita Kiai Dodo ya. Atur nuhun pisan, terima kasih sudah ikut menyimak. Terima kasih, katanya sangat mencerahkan, membuka mata kita bahwa saat kita masih dijajah negara lain, negara lain sudah maju dalam menangani pandemi. Ya begitulah nasib kita nih dijajah kemarin ya. Sekarang sudah merdeka, harus kita maju bersama-sama nih. Tidak boleh lagi kita menjajah diri sendiri, berantem diri sendiri ya. Atur nuhun. Beberapa komentar tuh kadang-kadang bisa langsung saya baca gitu, tapi kalau live begini hilang gitu ya. Ada lagi yang mungkin terbacakan? Terakhir tadi dari Muhammad Sohe ya, terima kasih. Ini ada penjelasan dari Mas Ardi nih, terima kasih. Menjawab Kang Budi. Kata Mas Ardi, sudah ada. Tadi pertanyaannya apa ya Kang Budi ya? Oh, kapan? Pertanyaannya kan kapan ya? Ya,
kapan kan? Sudah ada, terutama pada saat Hindia Belanda dilanda wabah, dapat merujuk buku Science and Scientists in the Netherlands Indies. Di sana dijelaskan vaksinasi dan efek. Oh iya, terima kasih banyak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi dari Eropa kemudian ke Nusantara kan ya. Nah, tentu saja berkepentingan juga kan pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan vaksinasi. Hanya saja mungkin tidak secepat di Eropanya. Jadi awal abad ke-20 itu sudah muncul kesadaran membentuk lembaga-lembaga. Nah, karena sejak akhir abad ke-19 kalau literatur yang kita baca itu memang upaya-upaya untuk membangun lingkungan yang sehat, public health gitu ya, kesehatan publik itu sudah terbangun begitu. Nah, tetapi tentu saja mungkin prosesnya itu kalau di kita bukan menemukan, karena vaksinasinya itu kan vaksinnya sudah ditemukan. Prosesnya itu adalah bagaimana yang dilakukan itu memberikan penyadaran kepada masyarakat supaya mau divaksin misalnya gitu ya, dan seterusnya. Kalau kita membaca sejarah wabah di Nusantara yang awal abad 20 saja itu menyedihkan sekali. Bagaimana korban begitu banyak, satu rumah kadang-kadang, satu desa kadang-kadang, sehingga tentu saja penyakit pes begitu dari tikus ya yang kita ketahui, saking tidak tertanganinya, penduduknya disuruh pergi, kemudian rumahnya dibakar supaya tikusnya hilang sama kutunya hilang, kan begitu ya. Nah, sebetulnya di negara-negara lain pun kalau kita baca sejarah The Black Death ya, tentang Al-Mautul Aswad yang di abad ke-14, itu juga memang ketika pengobatan itu belum ditemukan secara massal, ya itulah yang terjadi. Ya, terima kasih Mas Ardi sudah menambahkan. Ya, sudah cukup ya? Tidak ada lagi kan? Terima kasih. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa. Ini perbincangan sekali lagi yang ya ngobrol di warung kopi sajalah ibaratnya gitu ya. Mudah-mudahan tetap bermanfaat, saling berbagi. Siapa yang lebih mengetahui silahkan menambahkan. Nanti bisa juga setelah ini komentar-komentar bisa ditambahkan oleh Sobat Ngariksa. Sobat Ngariksa, kita adalah manusia yang saling membutuhkan antar sesama. Kita selalu saling memberi dan juga saling menerima. Tidak ada peradaban yang dicipta tanpa saling bersalaman. Tidak ada sejarah prestasi diperoleh hanya dengan upaya sendiri. Demikian pula semua ikhtiar insani untuk mengakhiri pandemi. Sejarah vaksin menjadi pelajaran. Saatnya kita saling menguatkan kebersamaan, memadukan iman dengan sains, kearifan lokal, dan dengan aneka ilmu pengetahuan. Selalu tebarkan pesan yang berpengetahuan dan mencerahkan. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa yang sudah selalu bersama dengan kita di channel YouTube Ngariksa yang klasik, asyik. Kita lihat di sini sudah bertambah lagi 3.320. Kemarin baru 3.200-an. Terima kasih mahasiswa-mahasiswa saya juga nih mungkin nonton, sekarang sudah mulai aktif nih kuliah filologi. Kalau satu kelas saja ada 30, kali 3 udah 90 ya. Ini kuliah gratis ini di luar kelas. Kalau di kelas kan hanya 1 jam itu saja gitu. Nah, sekarang silahkan ada materi manuskrip filologi yang tersedia, sudah ada 52 episode. Nah, jadi terima kasih banyak nih untuk yang tim teknis juga nih. Ramzi, Alan, Mas Alan, kita doakan Mas Alan, istrinya supaya sehat juga ya. Pokoknya semua tim terima kasih banyak yang sudah membantu, dan semua subscribers terima kasih sudah mensupport sebagai bahan untuk kita menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.